Video kali ini mungkin mengganggu pikiran kalian. Kita akan mengungkap fakta, mengapa manusia mudah sekali dibohongi. Kita mulai dari beberapa pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian begitu yakin pada sesuatu, lalu suatu hari menyadari bahwa ternyata keyakinan itu salah? Dan yang paling mengganggu bukanlah fakta bahwa kalian salah, tetapi betapa yakinnya kita saat itu. Mengapa kita bisa begitu percaya diri pada sesuatu yang ternyata tidak benar? Apakah manusia pada dasarnya memang mudah tertipu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang bekerja diam-diam di balik kesadaran kita? Untuk menjawabnya, kita harus menerima satu kenyataan yang sedikit tidak nyaman. Otak manusia tidak dirancang untuk mencari kebenaran. Otak dirancang untuk menjaga kita tetap hidup. Bayangkan manusia purba berdiri di padang rumput ribuan tahun lalu. Ia mendengar suara di semak-semak. Ia punya dua pilihan, menganggap itu hanya angin, atau menganggap itu predator. Jika ia salah dan itu hanya angin, ia hanya merasa cemas sebentar. Tapi jika ia salah dan itu predator, ia tidak punya kesempatan kedua. Dalam situasi seperti itu, lebih aman bereaksi berlebihan daripada terlalu rasional. Dan pola itu tertanam dalam sistem syaraf kita hingga hari ini. Di dalam otak, ada bagian kecil bernama amigdala. Ia adalah sistem alarm manusia. Ketika sesuatu terasa mengancam, bahkan sekalipun hanya secara emosional, amigdala aktif lebih cepat daripada bagian logis otak. Artinya, kita sering merasa dulu, baru berpikir kemudian. Sekarang bayangkan kamu membaca sebuah berita yang mengejutkan. Judulnya provokatif, isinya bikin kalian marah. Sebelum kalian sempat memeriksa sumbernya, tubuh sudah bereaksi terlebih dahulu. Detak jantung naik, perasaan muncul mendominasi. Dan pada saat itu, otak kita sudah cenderung mempercayainya. Jelas bukan karena datanya kuat, tapi karena emosinya yang kuat. Namun itu baru permukaan. Ada mekanisme lain yang bekerja lebih halus. Otak kita cenderung menyukai konsistensi. Ia tidak suka konflik internal. Ketika informasi baru selaras dengan keyakinan yang sudah kita miliki, kita bisa menerimanya dengan mudah. Tapi ketika informasi itu bertentangan, akan muncul tegangan mental. Rasa tidak nyaman yang kalian alami ini disebut cognitive dissonance. Dan cara tercepat untuk menghilangkannya tidak dengan mengubah keyakinan, melainkan dengan menolak informasi. Karena mengubah keyakinan berarti mengakui kalau selama ini kita mungkin salah. Dan bagi kebanyakan orang, itu terasa seperti ancaman terhadap identitas diri. Nah, disinilah kebohongan sering menang. Bukan karena lebih logis, tapi karena ternyata kebohongan membuat kita lebih nyaman. Fakta seringkali rumit, penuh dengan nuansa dan konteks. Fakta jarang sekali memberi jawaban hitam putih yang sederhana. Sementara kebohongan seringnya sederhana, jelas dan penuh kepastian dalam tanda kutip. Dan kepastian terasa menenangkan, bukan? Tapi ada satu faktor lain yang jarang kita sadari. Kebohongan simpel, tapi sering datang dengan pengulangan. Semakin sering kita mendengar sesuatu, semakin besar kemungkinan kita menganggapnya benar. Fenomena ini disebut illusory truth effect. Otak kita mengaitkan rasa familiar dengan rasa aman, dan rasa aman akan dikaitkan dengan kebenaran. Jadi ketika sebuah pernyataan diulang terus-menerus, meskipun awalnya kita ragu, perlahan ia akan terasa masuk akal. Sudah selesai? Tunggu dulu. Sekarang tambahkan algoritma media sosial ke dalam persoalan kita kali ini. Cara kerja platform digital cenderung menunjukkan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Semakin kita menyukai sesuatu, semakin sering kita melihatnya. Artinya kita seakan hidup dalam ruang gema. Pandangan kita dipantulkan kembali kepada kita, diperkuat, diperjelas, dan perlahan kita merasa semua orang pasti berpikir seperti ini, padahal mungkin saja tidak. Sekarang pertanyaan terpentingnya, jika otak kita memiliki semua kecenderungan ini, yang reaktif terhadap emosi, menyukai kenyamanan, mudah dipengaruhi pengulangan, apakah kita ditakdirkan untuk selalu mudah dibohongi? Jelasnya tidak. Karena di balik semua sistem cepat itu, manusia memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu kesadaran reflektif. Kita bisa mengamati pikiran kita sendiri. Kita bisa berhenti sebelum bereaksi. Kita bisa bertanya, haruskah langsung percaya informasi ini?
Kemampuan untuk meragukan pikiran kita sendiri adalah salah satu ciri paling unik manusia. Namun ironisnya, otak yang membuat kita rentan terhadap kebohongan adalah otak yang sama, yang memungkinkan kita menemukan sains, matematika, dan filsafat. Kita memiliki dua sistem, yaitu sistem cepat, emosional, instingtif, reaktif, dan sistem lambat, berupa analitis, reflektif, dan sepenuhnya sadar. Masalahnya bukan kita tidak punya sistem rasional. Masalahnya adalah sistem cepat selalu berbicara lebih dulu. Dan di dunia yang bergerak sangat cepat seperti sekarang, kita jarang memberi waktu bagi sistem lambat untuk bekerja. Kebenaran sebenarnya tidak kalah kuat dari kebohongan, namun hanya lebih pelan terdengar. Dan dalam kebisingan, yang paling keras sering terdengar paling meyakinkan. Lalu bagaimana cara menolak kebohongan? Setidaknya kalian bisa mencoba ini. Jika kalian merasa sangat yakin pada sesuatu, coba berhenti sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku percaya ini karena bukti yang kuat, atau karena rasanya cocok dengan apa yang sudah kupercayai? Karena memahami cara kerja otak kita bukan membuat kita kebal dari kesalahan, tapi setidaknya membuat kita sedikit lebih sadar bahwa pikiran kita sendiri tidak selalu netral. Dan mungkin kesadaran itulah langkah pertama untuk benar-benar mendekati kebenaran.